Halo guys, salam petani milenial Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Wintoro dari channel Petani Milenial. Baik, hari ini saya akan menjelaskan mindset petani milenial. Yang pertama dari 9 mindset yang saya jelaskan pada video yang pertama, yaitu mindset petani milenial yang pertama. Petani milenial harus mampu mengubah mindset bertani dari tradisional ke modern. Nah, kita akan ambil contoh ini bertani pisang. Ya, bertani pisang, antara bertani pisang tradisional dan modern. Baik, kita akan contohkan. Simak videonya ya guys. Ya, hari ini kita sedang berada di kebun pisang. Ya, kebun pisang yang ditanam secara tradisional, masih menggunakan cara-cara tradisional. Kita dapat lihat di sini dari pertama dapat lihat dari jarak tanamnya antara pisang yang satu dengan pisang yang lain ini tidak beraturan. Ya, dimana ada tempat, ada sela-sela ditanam. Ya, tidak beraturan, jaraknya pun dimana ada celah di situ ditanam pisang. Nah, yang kedua, dalam membudidayakan pisang ini tidak fokus. Ya, banyak tanaman-tanaman lain, tanaman tumpang sari yang dapat mengganggu pertumbuhan pisang. Nah, tanaman tinggi ini dapat menghalangi sinar matahari yang masuk, yang berguna bagi pisang. Nah, seharusnya tanaman tumpang sari yang bisa ditanam atau baik ditanam itu tidak lebih dari 1 meter itu tingginya. Oke, seperti ini seperti sereh dan talas yang bisa ditanam biasanya tumpang sari, tetapi tidak seperti tanaman yang tinggi. Nah, seperti ini yang dapat menghalangi sinar matahari masuk. Nah, yang ketiga kita lihat guys. Nah, ini dari pemeliharaan terlihat sekali ini jarang mendapatkan sentuhan. Jadi ya, sentuhan dari pemiliknya. Nah, kita lihat guys, ini dilihat tanaman semak belukar yang menempel di tanaman pisang, padahal pisangnya sudah berbuah tapi tidak berbuah dengan maksimal karena ini banyak semak belukar, banyak bun yang melilit. Nah, terutama ini daun-daun kering yang tidak dipotong, tidak terpelihara dengan baik. Nah, ya lihat, hampir semua ini pisang yang ada tidak terpelihara. Dari segi pemandangan juga sangat tidak bagus untuk dilihat. Nah, yang keempat itu dari anakan. Jadinya anakan-anakan pisang yang tidak dipilah dengan baik.
seharusnya anakan-anakan ini bisa dipilih 3 atau 4 maksimal yang terbaik, sehingga pertumbuhan atau keberlanjutan pisang keturunannya jadi lebih baik. Nah, ini dibiarkan saja, tidak ada pemilahan. Nah, ini contohnya guys. Ini anakannya tidak terawat sama sekali, padahal subur. Ini sepertinya habis dimakan sapi ataupun kena hama. Nah, selanjutnya di penanaman bertani pisang tradisional, dari sistem pengairannya guys, kita lihat tidak ada sama sekali jalur-jalur air, selokan air, parit, sumber-sumber pengairan, sumber air untuk mengairi pisang-pisang ini. Jadinya masih tradisional, hanya mengandalkan curah hujan yang turun 6 bulan sekali. Jadinya membuat pisang ini kekurangan nutrisi dari segi air, dari pencahayaan pun juga cukup berkurang karena banyaknya tanaman lain yang ditanam, sehingga tidak maksimal. Nah, ini ada lagi guys. Nah, ini pohon pisang yang sudah selesai dipanen. Ini tidak dipotong full sampai di bawah, sehingga bisa menjadi sarang atau tempat berkembang biaknya penyakit. Salah satu penyakitnya hama layu fusarium. Oke guys, tadi kita sudah jalan-jalan, jadi melihat kebun pisang. Masih bertani menggunakan cara-cara tradisional. Oke, kita akan pindah tempat. Kita akan melihat kebun pisang yang sudah bertani dengan cara modern, yaitu secara intensif. Ya, ayo kita bergegas ke tempat pisang yang ditanam secara modern, secara intensif. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di kebun pisang yang dikelola secara modern. Ini terlihat bedanya dengan kebun pisang tadi yang masih ditanam secara tradisional. Nah, ini salah satu sahabat petani milenial dari sahabat saya yang memiliki kebun ini. Halo Pak Pase. Halo, selamat siang. Ya, ini yang punya kebun pisang yang sudah ditanam sangat rapi sekali secara modern. Dan juga ditanam seragam. Kira-kira sudah berapa lama usia pisangnya ini ditanam? Untuk pisang yang ini semuanya satu jenis ini yang ditanam 5 sampai 6 bulan. Ya, 5 sampai 6 bulan ya. Dan juga ditanam ini menggunakan modul ya Pak Pasak ya? Ya, di sini kami pakai modul 2
2 meter kali 2,5 meter. 2 meter kali 2,5. Ini terlihat guys, sangat rapi sekali untuk modul penanamannya, dan juga daun-daun kering hampir kita tidak jumpai di sini. Sudah dipotong rapi. Oke, dipotong setiap hari ini daun-daun keringnya. Ya, untuk di kebun saya ini saya melakukan pengontrolan setiap hari untuk memastikan daun yang kering, dan juga untuk mencegah pengendalian hamanya kami lakukan setiap hari. Ya, jadinya tujuannya dipotong daun-daun yang kering, terutama satu juga tentu supaya kebunnya tampak rapi, indah, dan yang kedua dari hama juga tidak berkembang biak. Nah, ini kita lihat untuk potong-potongan daunnya juga diletakkan di atas buk-bukan. Ya, ini dibuatkan buk-bukan ya. Jadinya setiap tanaman pisang diisi jerami. Ya, jerami ini sangat baik sekali karena mengandung nitrogen, sehingga anakan pisang ini sangat subur sekali. Nah, ini untuk potongan pelepah daun diletakkan di bongkol dengan tujuan apa ini kira-kira? Untuk pelepah daun ini kami potong dan kami taruh di bongkol pisang ini, tujuannya untuk menjaga kelembaban, karena pelepah daun ini kan mengandung kadar air yang sangat tinggi, sehingga tatkala musim kering, musim kemarau, ini bisa membantu untuk menjaga kelembaban daripada tanaman pisang. Ya, jadinya sangat bermanfaat, tidak dibuang-buang ya. Walaupun sampah, tetapi tidak seluruhnya sampah, ada bagian yang bisa digunakan. Nah, ini kita lihat dari penanaman juga dibuatkan bak-bak air. Setiap 2 baris pisang ini dibuatkan bak air. Di antara ada 2 baris pisang, jadinya diapit 2 bak air ya. Diapit 2 bak air, jadinya bak air untuk menampung air ini ya. Jadinya bisa menampung air saat musim hujan maupun dari rembesan selokan. Ya, sehingga pisang di sini tidak kekurangan asupan air. Dan ini guys, kita bisa lihat untuk daun-daun, berarti sampah-sampah ini juga ada tempat khususnya ya. Ya. Oke guys, demikian tadi video dari kami di channel Petani Milenial, channel edukasi, inspirasi, dan cara kaya dengan menjadi petani milenial. Mohon dibantu subscribe, like, and share sehingga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam Petani Milenial Indonesia.